Hai, jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto, mewakili kami untuk topik inference tentang variance. Video ini adalah yang kedua dari topik inference tentang variance. Pada video terdahulu dibahas tentang distribusi C kuadrat sebagai distribusi probabilitas teoritis yang digunakan dalam inference atas sebuah variance. Sekarang kita bahas inference yang pertama, yaitu pengujian hipotesis untuk sebuah variance populasi. Prosedur pengujian hipotesis pada dasarnya adalah wujud dari logika proses tindakan pengujian, sehingga langkah-langkahnya adalah sama, yaitu desain, kriteria penolakan, statistik uji, dan kesimpulan. Pada desain, ada dua pernyataan berupa hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Pada kriteria penolakan, ada pernyataan kapan kita akan menolak H0, suatu situasi di mana statistik uji berada di daerah HA. Kemudian ada statistik uji yang merupakan tindakan konversi nilai statistik sampel ke dalam skala distribusi teoritis tertentu sesuai dengan distribusi dari estimatornya atau distribusi sampling yang sesuai. Pada topik terdahulu, estimator yang berupa X-bar mempunyai perilaku distribusi normal. Untuk estimator bagi variance populasi, yaitu variance sampel, dijamin oleh central limit theorem bahwa distribusi samplingnya mengikuti distribusi C kuadrat dengan derajat bebas N-1. Dengan demikian, kriteria penolakannya dinyatakan dalam distribusi C kuadrat dan statistik ujinya adalah mengkonversi statistik sampel ke dalam skala C kuadrat. Dengan pemahaman itu, maka kita akan menuliskan prosedur pengujian sebuah variance dengan 3 alternatif desain sebagai berikut. Alternatif desain pertama, uji 2 arah. Untuk menguji apakah variance populasinya sebesar nilai tertentu, sehingga akan mempunyai daerah penolakan H0 di kiri dan kanan. Bila nilai statistik sampelnya lebih kecil dari batas bawah toleransi untuk dianggap sebagai sekedar variasi sampel, atau lebih besar dari batas atas toleransi untuk dianggap sebagai sekedar variasi sampelnya, maka H0 akan ditolak. Tidak ada cukup bukti bahwa varians populasinya memang sebesar yang dihipotesiskan atau sigma kuadrat 0 tadi. Penjelasan secara gambar untuk kriteria tersebut akan disajikan pada frame berikutnya. Yang selanjutnya adalah konversi nilai estimator S⁻² ke dalam skala C kuadrat seperti ini. Selanjutnya, dibuatlah kesimpulan dengan memeriksa apakah nilai statistik sampel itu ada di daerah penolakan atau gagal menolak H0. Alternatif desain yang kedua, dengan penalaran yang sama, kita bisa membuat prosedur pengujian searah bawah yang demikian ini. Karena HA-nya bertanda lebih kecil, maka daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Sedangkan alternatif desain yang ketiga adalah kebalikan dari yang kedua. Jadi seperti ini. Karena HA-nya bertanda lebih besar, maka daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Sebelum berlanjut, silahkan perhatikan bahwa ketiga alternatif mempunyai formula statistik uji yang sama, karena mereka adalah konversi nilai S⁻² ke dalam skala C kuadrat. Ini mirip dengan konversi X-bar ke dalam skala Z atau T pada pengujian hipotesis rata-rata populasi mu. Baiklah, mari kita lihat sketsa distribusi sampling variance sampelnya untuk masing-masing desain ini. Beginilah sketsa daerah penolakan hipotesis untuk masing-masing desain hipotesisnya. Daerah penolakan diberi warna merah, sedangkan daerah gagal menolak H0 diberi warna biru. Mari kita lanjutkan. Ini contohnya. Perintahnya adalah menguji apakah deviasi standar populasinya lebih dari 5. Perhatikan bahwa metode statistika hanya menyediakan prosedur untuk menguji varians,
sehingga deviasi standar sebesar 5 diubah menjadi varians sebesar 25. Kemudian, sesuai dengan soal yang menghendaki menguji apakah deviasi standarnya lebih besar dari 5, maka perintahnya dapat dinyatakan sebagai variansnya lebih besar daripada 25. Dengan demikian, maka lokasi pernyataan yang akan diuji itu harus di HA, karena tidak mengandung tanda sama dengan. Sehingga secara lengkap desainnya menjadi demikian ini. Pengujiannya adalah searah atas dengan kriteria penolakan H0 yang demikian. Sehingga tolak H0 bila statistik uji adalah lebih besar dari 19,675. Untuk keperluan statistik uji, perlu dihitung dahulu nilai varians sampel yang hasilnya adalah 14,9697 sehingga statistik uji tersebut adalah sebesar 6,5867. Maka disimpulkan bahwa karena C kuadrat tidak di daerah penolakan, maka kita gagal menolak H0. Tidak ada cukup bukti bahwa variansnya lebih dari 25. Dengan perkataan lain, deviasi standarnya tidak lebih dari 5. Bila kita hitung p-value-nya, yaitu probabilitas C kuadrat lebih dari 6,59 yang sebesar 0,8315, jauh di atas significance levelnya yang 0,05. Jelas bahwa kita gagal menolak H0. Baik, kita akan melihat ilustrasi gambar untuk distribusi sampling dari varians sampelnya. Ini adalah distribusi sampling tentang varians sampelnya. Dan ini untuk skala C kuadratnya dengan nilai kritis sebesar 19,675. Nilai konversi dari statistik sampel ke dalam skala C kuadrat sebesar 6,59 adalah lebih kecil daripada 19,675. Sebutlah di sini. Nilai ini adalah berasal dari 14,97 yang dapat terlihat ada di daerah gagal menolak H0. Untuk selanjutnya, Anda tidak perlu menampilkan kedua sumbu datar. Cukup satu saja yang C kuadrat dengan nilai kritisnya. Kemudian tetapkan di mana letak dari statistik ujinya. Baik, kita akan beralih topik, yaitu pendugaan interval sebuah varians populasi.